Namaku Mawar. Aku seorang wanita yang telah lama menanggung status janda di usia 40 tahun. Hampir 10 tahun lamanya, aku menjalani hidup dalam keheningan setelah kepergian suamiku tercinta. Rumah yang kami bangun bersama kini terasa hampa dan sunyi, hanya ditemani oleh rutinitas yang monoton. Aku telah lama terbiasa dengan kesepian, tetapi jauh di dalam hati, aku merindukan kehangatan dan kehadiran sosok laki-laki. Hidupku mulai terasa berbeda ketika putriku, Rani, menikah dengan Dimas. Pemuda itu membawa semangat baru. Ia membuka usaha kecil di teras rumahku, menjual pulsa dan aksesori ponsel. Kehadirannya seketika membuat suasana rumah menjadi lebih ramai dan hidup. Rani sebagai istri sangat sibuk dengan pekerjaannya di bank dan sering pulang malam. Hal ini membuatku sering melihat Dimas sendirian di lapaknya. Awalnya, niatku hanya sebatas kewajiban sebagai ibu mertua, menyiapkan teh atau kopi hangat dan menemaninya mengobrol. Aku ingin memastikan Rani tenang bekerja, tahu bahwa suaminya diperhatikan. Namun, lambat laun, interaksi sederhana itu berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Dimas begitu ramah, mudah diajak bicara, dan sering berbagi cerita kecil. Kami sering membicarakan hal-hal ringan, dari harga bahan pokok hingga ambisinya membesarkan usaha. Obrolan itu, betapapun sederhananya, perlahan mengisi relung hatiku yang sudah lama kosong. Aku mulai merasakan kehangatan yang tak terduga setiap kali aku menyiapkan makanan untuknya. Bukan lagi sekedar tugas, melainkan sebuah dorongan hati. Aku berusaha keras mengusir pikiran-pikiran yang muncul. Aku tahu posisiku. Aku adalah ibu dari istrinya. Namun, kesibukan Rani justru membuatku semakin sering berhadapan dengan Dimas. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa melihatnya dari pagi hingga malam. Jauh di dalam hati, aku sadar ada perasaan asing, sebuah keakraban yang tumbuh subur dan seharusnya tidak boleh ada di antara ibu mertua dan menantu. Kehadiran Dimas tanpa sadar telah membuka pintu hatiku yang telah lama terkunci. Malam itu, cuaca sungguh murka. Hujan turun menderas ditemani angin kencang yang membuat jendela-jendela berderit. Sesekali, petir menyambar, membelah kegelapan langit dengan cahaya kilat yang mengerikan. Aku, Mawar, sedang duduk di ruang tengah melipat pakaian, ketika tiba-tiba, blup, listrik padam seketika. Kegelapan total langsung menyelimuti rumah. Dadaku langsung berdebar gencang. Aku memiliki fobia mendalam terhadap kegelapan sejak kecil, dan sejak kepergian suamiku, rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Dalam kepanikan, aku mencoba meraih lilin di meja, tetapi tanganku gemetar hebat. Lilin itu terjatuh, suaranya hilang ditelan kegelapan. Aku merasa terisolasi, seolah bayangan hitam menari-nari di sekelilingku. Aku benar-benar panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah suara memecah ketakutanku. "Bu, tidak apa-apa?" "Gelap sekali ya." Itu suara Dimas, menantuku, terdengar mendekat. Refleks, seperti seorang anak mencari perlindungan, aku berdiri dan tanpa sadar memeluknya erat-erat. "Maaf Dim, aku takut sekali." Suaraku bergetar di bahunya. Aku bisa merasakan tubuh Dimas kaku sesaat, terkejut. Namun, perlahan ia mengangkat tangannya dan menepuk pundakku dengan canggung. "Tidak apa-apa Bu, saya di sini," jawabnya pelan. Kami berdiri seperti itu, lama sekali, dalam keheningan yang tegang. Hanya ditemani suara hujan dan gelegar petir. Aku merasakan kehangatan tubuhnya, sebuah rasa aman yang sudah sangat lama tidak kurasakan, sejak suamiku meninggal. Perasaan yang bercampur antara rasa malu dan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Pelukan yang didasari rasa takut itu justru menimbulkan perasaan aneh. Beberapa menit kemudian, listrik menyala kembali. Cahaya terang sontak membuyarkan momen itu. Aku buru-buru melepaskan pelukan, wajahku terasa panas. "Maafkan Ibu, Dim, aku tidak sadar," kataku terbata-bata. Ia hanya tersenyum kaku dan mengangguk, lalu pura-pura menyibukkan diri.
Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu batas antara ibu mertua dan menantu telah hancur dalam kegelapan singkat itu, digantikan oleh sebuah kedekatan yang terlarang. Kesibukan Rani di kantor semakin menjadi, membuatku dan Dimas memiliki lebih banyak waktu berdua. Hubungan yang kami bangun di teras kini terasa lebih intens. Ujian terberat datang ketika Rani memberi kabar bahwa kantor menugaskannya keluar kota selama 3 hari. "Bu, tolong temani Dimas di rumah ya, kasihan kalau dia sendirian," katanya. Aku mengangguk, namun hatiku berdebar aneh. Malam pertama tanpa Rani, suasana rumah terasa sangat hening. Setelah menutup lapaknya, Dimas masuk ke ruang tengah dan duduk di sebelahku, lebih dekat dari biasanya. Kami mengobrol mengalir dari hal kecil hingga hal-hal pribadi yang jarang kubicarakan dengan siapapun. Dimas bercerita tentang perjuangannya dan aku pun tanpa sadar bercerita tentang kesepianku sejak kepergian almarhum suami. Tatapan matanya yang penuh perhatian membuatku merasa dihargai, didengarkan, dan diinginkan. Malam kedua terasa jauh lebih berat. Hujan kembali turun, lebih deras, disertai petir yang menyambar-nyambar. Aku duduk di ruang tengah, diselimuti ketakutan. Dimas masuk dan tanpa banyak bicara, ia duduk di sampingku. "Kalau ibu takut, saya temani," katanya pelan. Entah mengapa, malam itu aku tak bisa menolak kedekatannya. Ketika petir kembali menyambar, aku spontan menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku merasakan tubuhnya menegang sesaat sebelum akhirnya rileks. Rasanya hangat, nyaman, dan begitu menenangkan. Kami tidak bicara, namun hati kami berteriak kencang, menyadari batas yang tak seharusnya mulai terlewati. Malam itu, aku tertidur di bahu Dimas. Pagi harinya, rasa bersalah langsung menghantamku. Kami berdua bersikap canggung, berusaha menenangkan suasana. Namun, di hari terakhir Rani pergi, kami kembali bertemu di ruang tengah. Dimas membawakan teh hangat dan berkata dengan suara nyaris berbisik, "Bu, apa yang kita lakukan ini salah ya?" Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku menunduk, menahan air mata. "Iya, Dim, ini salah. Aku ini ibumu, kamu suaminya Rani. Kita tidak boleh begini." Namun ia hanya berkata, "Saya tidak tahu kenapa, setiap dekat dengan ibu, saya merasa tenang sekali," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, aku telah melangkah terlalu jauh, dan itu adalah ujian yang menghancurkan hatiku. Setelah Rani kembali, suasana rumah memang terlihat normal, tetapi bagiku, setiap sudut terasa dipenuhi oleh rahasia dan rasa bersalah. Setiap kali berpapasan dengan Dimas, tatapan singkat mereka memicu kembali debaran yang ia coba kubur dalam-dalam. Aku sadar, ia tidak bisa terus hidup di bawah ketegangan ini. Ia takut jika Rani mengetahui semuanya, kehancuran akan lebih besar. Perasaan hangat yang ia rasakan terhadap Dimas adalah ancaman nyata bagi kebahagiaan putrinya. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara dengan Dimas di teras. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan keputusan yang menghancurkan hatinya. "Dim, kita tidak bisa terus begini. Aku takut kalau Rani tahu, semua akan hancur," katanya. Dimas menunduk, mengakui bahwa ia pun berusaha keras menjauh, namun perasaannya juga telah berubah. Air mata Mawar tumpah, menandakan betapa beratnya kata-kata yang harus ia ucapkan selanjutnya. "Kita harus memilih, Dim. Lebih baik kamu pindah rumah, cari kontrakan sendiri dengan Rani. Kalau terus tinggal di sini, aku takut kita tidak bisa menjaga diri," ucapnya tegas. Malam itu, setelah keheningan yang panjang, Dimas akhirnya mengangguk. "Kalau itu yang terbaik, saya akan lakukan. Saya tidak mau merusak keluarga ini," janjinya. Aku kembali ke kamar dengan dada terasa kosong. Ia baru saja kehilangan sesuatu yang baru hadir dalam hidupnya. Tetapi di balik kesedihan itu, ada kelegaan pahit. Ia tahu keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tangga Rani. Beberapa minggu kemudian, rencana pindahan itu terlaksana. Aku membantu Rani dan Dimas mengemasi barang-barang mereka. Saat mobil kecil yang mengangkut barang-barang terakhir melaju menjauh, Mawar berdiri sendirian. Ia kembali ke kesunyiannya.
Tidak ada lagi tawa di teras, tidak ada lagi bahu hangat tempatnya bersandar. Namun kali ini kesunyian itu ia terima. Aku belajar bahwa cinta sejati kadang berarti pengorbanan, melepaskan dan menjaga kebahagiaan orang yang kita cintai.